Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Sutiono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan Islam Way of Life, mulai dari pengertian Islam, tujuan Islam, fungsi Islam, ruang lingkup Islam, serta karakteristik Islam. Sebelumnya, istilah Islam Way of Life itu termasuk baru ya. Istilah Islam Way of Life ini termasuk baru. Mengapa? Karena menyesuaikan dengan kehidupan zaman modern ini yang semakin berkembang pesat dan maju. Lalu, Islam itu apa sih? Masih belum tahu kan? Di sini saya akan menjelaskannya. Islam itu terdapat dua definisi, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologis, yang berarti makna kata, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salama dan salima. Tetapi orang Arab terbiasa menggunakan kata salimah. Maka dari itu, bentuk salimah sendiri oleh para ulama akhirnya diubah menjadi bentuk sulasi masjid yang bermula salimah menjadi aslama, yang artinya aslama itu sendiri yaitu selamat. Kemudian para ulama mendiskusikan lagi, berunding lagi untuk mengganti kata aslama yang berupa bentuk sulasi masjid menjadi bentuk masdar. Akhirnya berubah lagi aslama menjadi islama. Islama yang berarti menyelamatkan. Itu arti yang lebih sempurna. Berikutnya adalah tujuan Islam. Tujuan Islam sendiri adalah agar manusia dalam tujuan Islam sendiri itu agar manusia tetap dalam fitrahnya, dihadirkan baik oleh Allah ke dunia, lalu kembali lagi kepada Allah secara dengan baik. Tujuan ini hampir sama dengan fungsi. Sendiri Islam adalah supaya manusia itu tidak terpelanting dari sifat dan martabat kemanusiaannya. Ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam itu sangat luas sekali. Saya akan menyebutkan salah satu contohnya, yaitu Muhammadiyah. Ya. Pada Muhammadiyah sendiri melahirkan MKCH. Apa sih itu MKCH? MKCH adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup manusia, agar manusia tersebut bisa hidup di dunia dengan tentram. Maka dari itu, dalam MKCH ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek akiliyah. Yang kedua, aspek ibadah. Ketiga, aspek akhlak. Yang keempat adalah aspek muamalah. Dan yang terakhir adalah yang akan saya jelaskan adalah karakteristik Islam. Karakteristik Islam ini ada dua, lembut dan lentur. Lembut ini pada zaman Nabi dulu, khamar diharamkan hingga 3 kali, yaitu di surat yang sama, di ayat yang sama, dan di masa yang sama. Lalu yang kedua adalah lentur. Lentur sendiri yang maksudnya adalah contohnya seperti sholat. Ya. Sholat kan berdiri, ruku,
berdiri lagi, lalu sujud. Maka dari itu, jika ada orang yang tidak kuat untuk berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan, supaya lebih baik lagi. Semoga dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.